Oke, selamat siang, para trader dari seluruh Indonesia. Selamat siang para YouTuber, selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, nasabah GK Investasi. Pada siang hari ini, hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, kita bertemu lagi di acara edukasi online, di acara seminar online. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu indikator yang mungkin tidak asing lagi bagi para traders, yaitu mengenai Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci ini uh, cara penggunaannya, kalau menurut saya sih dari beberapa orang yang saya temui di luar sana masih ada yang kurang begitu paham sih ya, kurang begitu paham mengenai Fibonacci. Nah, untuk siang hari ini, di hari Senin hari ini saya akan membahas mengenai Fibonacci retracement. Sebelumnya Fibonacci ini Fibonacci retracement, jadi ada, kalau di MetaTrader ada beberapa Fibonacci sih ya yang bisa kita gunakan untuk menganalisa. Ada Fibonacci retracement, ada Fibonacci time zone, ada Fibonacci fan, ada Fibonacci arc, ada Fibonacci channel, ada Fibonacci expansion. Jadi ada sekitar 6 jenis. Tapi untuk siang hari ini kita akan bahas satu-satu nih. Nah, kita akan bahas mengenai Fibonacci retracement dulu, karena Fibonacci retracement ini kalau menurut saya banyak sekali yang peminatnya sih ya, banyak sekali yang menggunakan Fibonacci ini, entah itu murni penggunaan Fibonacci ini atau digabungkan dengan bentuk-bentuk pattern, entah itu digabungkan dengan supply and demand atau mungkin digabungkan dalam bentuk pattern. Ada Gartley, kemudian ada Cyper, ada Bat, ada Butterfly. Nah, itu digabungkan menjadi pattern harmonik lah ya, pattern harmonik. Nah, itu juga dasarnya dari Fibonacci retracement. Tapi untuk siang kali ini kita akan belajar mengenai Fibonacci retracement. Nanti kita juga akan live trade. Kita akan lihat di beberapa instrumen di siang hari ini apakah ada momen, ada peluang yang bisa kita tangkap setelah kita belajar Fibonacci. Siapa tahu nanti setelah itu mungkin Anda bisa menggunakan di market. Kalau sudah bisa, sudah lancar, baru masuk ke area. Oke, sebelumnya kita akan belajar mengenai dasar dulu nih, dasar dari Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci retracement ini dicetuskan dari disempurnakan oleh Leonardo Fibonacci da Pisa, yang sebelumnya dijelaskan oleh salah satu analis dari India. Kalau kita lihat dari katanya India ya, Gopala sama Hemachandra, itu sekitar tahun 1150-an. Nah, untuk deretan dari Fibonacci sendiri itu satu, kemudian satu lagi, kemudian dua, dari satu tambah satu sama dengan dua, kemudian satu tambah tiga, belakangnya tiga lagi, ketiga, kemudian lima, dapatkan dari dua tambah tiga itu lima, kemudian dan seterusnya lah ya, banyak sekali sampai di ribuan. Nah, Anda tahu lah ya, jadi dasarnya dari perhitungan. Kemudian ada beberapa angka desimal. Jika kita bagi salah satu angka setelahnya, maka kan didapat nilai desimalnya itu dibulatkan sebesar 0,0618. Nah, itu kan. Jadi kayak semacam level kunci lah ya, kalau setiap harga bergerak mengenai 0,18 itu biasanya harga berbalik arah. Nah, tapi apakah berbalik arah atau tidak? Nanti kita akan cek. Ketika kita live trade, nanti kita cek di MetaTrader. Nah, untuk level-level Fibonacci yang perlu diperhatikan ada 23,6, 38,2%, 50%, 61,8, kemudian 78,6%, ada 100%, kemudian ada 138,2%, 160%, dan seterusnya. Di atas sekitar sampai 400-an lah ya, 461,8%. Nah, itu. Jadi level Fibonacci banyak sekali. Jadi kalau Anda belajar pattern harmonik, itu pasti Anda akan paham mengenai level-level Fibonacci yang sangat
apa namanya, banyak sekali saya. Tapi yang perlu kita ketahui level volumenya aja, 61,8% atau 361,8%. Nah, itu biasanya dipakai oleh, teman saya, Health Junior ketika dia, eee, memberikan analisa teknikal di live trading hari Kamis sama hari Jumat. Nah, ini bagi Anda yang, menyukai live trading, bisa apa namanya, lihat di, channel YouTube GK Invest Semarang hari Senin sama hari Jumat jam 19.30. Oke, kita kembali ke materi. Jadi di level Fibonacci ada grafik untuk menentukan swing high sama swing low itu secara tepat. Jadi untuk menentukan swing high sama swing low di semua time frame bisa. Ada bisa cari di 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, atau di 4 jam. Tergantung kebutuhan atau tergantung gaya transaksi Anda. Kalau misalnya Anda ingin bermain scalping dengan Fibonacci, ya itu bisa saja sih, bisa Anda gunakan untuk scalping. Itu Anda bisa menggunakan, time frame yang 5 menit atau yang di 15 menit. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk bermain TikTok di situ. Nah, nilai bermain kecil-kecil dengan volume yang intensitasnya, tinggi dan sangat cepat sekali. Fibonacci bisa digunakan di time frame 5 menit atau 15. Atau kalau misalnya Anda ingin bermain sedikit medium, nah Anda bisa gunakan time frame 1 jam atau 4 jam, atau harian. Cuman bagi Anda yang ingin, menggunakan Fibonacci ini untuk jangka panjang, nah Anda bisa menggunakan di mingguan atau di bulanan. Jadi Anda bisa gunakan, oh ternyata bulanannya sudah menyentuh 61,8% nih. Nah, itu Anda bisa cari untuk membalikan arah, untuk meneruskan tren sebelumnya. Jadi Fibonacci ini untuk mengukur ketika dia terjadi tren, kemudian ada koreksi turun, misalnya tren naik nih, tren naik, dia ada koreksi turun, nah itu kita ukur seberapa jauh dia mengalami koreksi atau biasanya orang sering menyebutnya tuh adanya aksi taking profit. Nah, dari tren naik, dia ada koreksi turun, nah itu ada kemungkinan ada aksi taking profit nih. Sebelum dia nanti melanjutkan tren lagi atau dia berbalik arah. Setelah naik ke turun atau cuma turun sebentar habis itu naik lagi. Nah, itu Anda bisa cek, Anda bisa ukur, bisa lihat melalui Fibonacci retracement ini. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan Fibonacci ini tergantung kebutuhan kalau menurut saya. Jadi Anda ingin menggunakan ini untuk trading jangka pendek, scalping, atau medium, atau jangka panjang, bisa Anda gunakan. Jadi sama kayak Anda menggunakan moving average lah ya. Moving average Anda gunakan kalau Anda ingin bermain pendek ya Anda gunakan time frame-nya kecil, 15 menit, 30. Tapi kalau Anda ingin menggunakan di jangka yang panjang, berarti Anda menggunakan di atau medium lah ya. Untuk medium Anda bisa menggunakan di H1, H2, atau H3, atau H4, atau H6. Seperti itu. Untuk jangka sedikit lebih panjang bisa gunakan harian, mingguan, atau bulanan. Jadi sama kayak kayak indikator yang lain. Cuman untuk Fibonacci ini sedikit berbeda, sedikit istimewa karena ketika kita mengukur menggunakan level 50%, ketika kita arahkan kursor ke 50%, kita langsung dapat harga. Oh, 5% itu di level sekian. Oh, di 61,8% itu di level sekian. Nah, jadi bedanya Fibonacci dengan indikator yang lainnya pun seperti itu. Kalau moving average kurang lebih hampir sama lah ya. Kita tinggal lihat ujungnya nih, ujungnya di level mana nih. Nah, itu kelihatan angkanya gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan apa namanya, mungkin indikator lainnya ya mungkin kita harus mengira-ngira lah ya. Kalau stokastik atau RSI ya, kira-kira oh di sini. Jadi untuk Fibonacci, nah ini contoh misalnya nih, kalau misalnya pada market trend turun, biasanya seorang trader akan mencari peluang dari terkoreksinya harga menggunakan Fibonacci. Nah, ketika ada tren turun, kemudian kita mau cari nih koreksinya dia ada aksi taking profit sampai di level berapa nih naiknya. Nah, gitu kan ya. Kita cari sampai dari level 50%, 61,8 sampai 78,6 untuk kita ngambil posisi sell. Gitu kan ya. Untuk kita ngambil posisi sell
untuk meneruskan tren sebelumnya. Sebelumnya trennya turun. Nah, karena terkoreksi naik, jadi kita ambil posisi sell di area mau pilih nih 50%, 61,8% atau 78,6. Nah, kadang sih kita seleranya beda-beda sih ya. Kadang ada orang yang mungkin nggak sabar nih, oh saya mau masuk di 50%, oh saya ingin masuk open posisi di 61,8% atau di 78,6. Nah, seperti itu. Jadi setiap orang kalau menurut saya sih beda-beda apa namanya menggunakan levelnya sih. Tapi intinya cara penggunaannya sih sama, yaitu mencari open posisi sell ketika harga terkoreksi naik. Nah, di tengah harga tren turun, gitu kan ya. Ya, seperti itu. Nah, contoh gambarnya, oh nih. Jadi contoh gambarnya misalnya seperti ini nih. Nah, dia ada arah turun, kita tarik swing high ke swing low. Jadi kalau arahnya turun, untuk narik Fibonacci-nya pun kita mengikuti arah market. Jadi kalau misalnya marketnya lagi turun, ya kita nariknya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, swing high ke swing low. Kemudian kalau sudah kita tarik, nah kita cari level, kelihatan kan levelnya 50%, kemudian 61,8% atau 78,6%. Nah, itu bisa kita kita lihat, kita cek di level berapa. Kalau misalnya kita mau pilih 61,8 atau 78,6, ya itu kalau menurut saya sih selera selera masing-masing sih ya. Kadang ada orang yang mengambil 5%. Takutnya apa? Takutnya ya kalau saya cari di 61,8 harganya nggak nyampe nih. Atau kalau saya cari sell di 78,6%, takutnya nggak nyampe harganya. Habis 50%, habis itu ke bawah dia turun dulu. Nah, seperti itu. Itu ada orang yang punya persepsi seperti itu juga ada. Atau ada orang yang sabar. Aku sabar dulu aja deh. Aku nunggu 61,8 atau 78,6. Siapa tahu ada harga kan saya dapat harga yang lebih. Ya memang sih semuanya ada plus ada minusnya. Kalau misalnya harganya naik ya kita dapat harga yang lebih baik 61,8% misalnya. Tapi kalau harganya cuma sampai 50%, kemudian dia turun, ya berarti yang tadi trader yang 61,8 ya memang sabar sih, tapi ya resikonya nggak dapat harga kalau misalnya harganya keburu turun dulu dan melanjutkan tren. Nah, seperti itu. Jadi plus minus lah ya. Jadi tergantung diri kita masing-masing dalam sikapinya. Apakah kita mau cari yang 61,8, sorry 50%, 61,8% atau 78,6 untuk cari posisi sell di tengah tren turun. Nah, dia ada koreksi naik sama sell. Seperti itu. Nah, ini contoh yang berikutnya sama. Jadi rata-rata kalau kita lihat 61,8 sih ya, 61,8% level yang mungkin ideal ya, untuk kita ngambil posisi, untuk kita open posisi dengan harapan ini market ini pergerakan bisa meneruskan tren. Tapi jangan lupa ada stop loss-nya. Jadi stop loss-nya paling enggak di level 100% atau yang berada di swing high. Nah, swing high-nya ini bisa kita gunakan untuk stop loss di 100%-nya kita gunakan untuk batasan stop loss lah ya. Jadi tetap harus kita pakai batasan stop loss. Gitu. Itu untuk tren yang untuk kita melihat tren turun. Nah, sekarang bagaimana nih kalau kondisi market sedang naik? Nah, kondisi market sedang naik nih, naik, kemudian ada turunan, dia sempat ada turun atau aksi taking profit lah ya, kalau orang sering menyebutnya aksi taking profit. Dia ada turun karena mungkin ada aksi taking profit. Kemudian kita cek, kita lihat untuk kita ngambil posisi buy. Nah, karena kita mengharapkan nih market melanjutkan tren sebelumnya yang tren naik. Apakah di 50% atau di 61,8% atau di 78,6%. Kemudian resikonya di berapa? Stop loss-nya ya berada di swing low. Swing low bisa kita gunakan untuk batasan stop loss. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, contoh seperti ini. Jadi ketika market lagi naik,
di time frame apapun, saya pakai ini 1 jam ya, 1 jam, Anda bisa gunakan di 30 menit atau di 4 jam juga bisa, di instrumen apapun. Yang penting ketika dia menunjukkan arah tren. Nah, ini kebetulan ada tren naik. Jadi kalau market seperti ini, kita narik garisnya itu dari bawah menuju ke atas. Jadi arah naik, karena dia lagi tren naik. Beda dengan tadi, turun. Kalau arah turun berarti kita menarik Fibonacci retracement-nya dari atas menuju ke bawah. Itu arah turun. Jadi ikuti arah market lah ya. Ikuti arah market. Kalau ini trennya lagi naik ini yang ada di gambar. Trennya lagi naik, berarti kita narik garisnya dari bawah menuju ke atas. Jadi kalau bawah ini kita namakan swing low, atasnya kita namakan swing high. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan arah market, gitu kan ya. Kemudian kita cari nih proyeksinya. Biasanya level paling ideal 61,8. Nah, di 61,8 ini kan kadang orang mencari posisi untuk apa namanya, entry posisi untuk dengan harapan market ini meneruskan tren naik gitu kan ya. Berarti 61,8, oh sudah nyampe nih, langsung ambil posisi beli. Baik. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di swing low di 100%. Take profit. Nah, masalah take profit kalau menurut saya sih kadang selera masing-masing juga sih ya, sama kita kayak kita entry. Ada yang suka ketika take profit ngambilnya di 38,2% atau di 23,6% atau di swing high. Nah, atau seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk masalah take profit sih kita bisa pakai di 23,6% atau di swing high. Atau kalau misalnya mungkin ingin bermain pendek, ingin bermain kecil-kecil, yang penting equity naik, nah mungkin bisa pakai di 50%. Tapi kita juga perlu lihat, kita entry 61,8%, kalau kita close 50%, ini profitnya berapa nih? Nah, kita juga harus cek juga sih ya. Kita harus teliti juga. Atau kalau misalnya dia kita take profit di 38,2%, saya dapat profit berapa dolar nih. Nah, itu juga kita harus cek juga. Nah, takutnya kalau misalnya, aduh kok cuma sedikit. Tapi kalau misalnya sedikit-sedikit lama-lama jadi begitu sih nggak masalah sih ya. Soalnya kan misalnya kita pakai di satu pair, kita bisa gunakan di pair yang lain kan banyak sekali. Di GK Invest kan ada 27 pasangan mata uang. Jadi sangat banyak sekali untuk kita apa namanya memilih pasangan mata uang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ini market pas apa namanya arah naik nih. Nah, arah naik sempat ada koreksi turun sampai di 78,6. Nah, tuh tadi saya rasa untuk level-level kita mau ambil posisi ini biasanya ideal 61,8% atau 78,6. Kalau 78,6 dengan resiko di swing low saya rasa lebih pendek sih ya, lebih pendek, lebih kecil risikonya jika kita ngambil 78,6 daripada kita ngambil di 61,8. Tapi saya rasa itu juga selera masing-masing juga sih ya. Takutnya nanti kalau kita memang sih kita menunggu 78,6% dengan harapan dengan resiko yang lebih sedikit, tapi ya itu tadi resikonya apa? Ya kalau harganya ada, kalau harganya keburu naik, dia pullback dulu setelah menyentuh 61,8%, nah itu juga jadi kendala juga sih karena kita nggak jadi entry posisi gitu kan ya. Kita kehilangan momen. Jadi paling enggak kalau menurut saya sih selera masing-masing ya, kebijakan masing-masing apakah mau pakai 61,8 atau 78,6. Tapi yang jelas di level itulah di mana kita bisa melakukan entry posisi atau di 50% juga nggak masalah sih. 50% itu bisa jadi bisa digunakan untuk apa mengambil posisi di situ. Kemudian kalau kita lihat contoh yang lainnya, nah seperti inilah ya. Ini ketika marketnya saya pakai 30 menit dan jangka pendek, itu juga sama penggunaannya. Kemudian kalau misalnya kita pakai 61,8, nah ini rata-rata 61,8, 15 menit juga bisa.
di semua pair apapun. Oke, saya rasa, gampang. Jadi kalau misalnya ada tren, ada marketnya turun, kita tarik dari swing high ke swing low. Nah, seperti itu. Kemudian bisa digunakan scalping juga apapun. Nah, apapun, instrumennya, yang jelas dia membentuk, apa namanya, kita bisa tarik garis wibu, kita cari swing-nya, koreksinya di berapa, nanti kita bisa ngambil posisi. Oke, mungkin, tidak, terlalu panjang lebar, kita langsung ke live trade, kita cek, di beberapa currency, apakah di hari ini ada momen yang bisa kita manfaatkan berdasarkan Fibonacci yang tadi kita pelajari. Sekarang sekarang paling nggak Anda sudah bisa, apa namanya, menggunakan Fibonacci untuk menarik Fibonacci lah. Oke, ini saya share untuk, apa namanya, untuk MetaTrader. MetaTrader sudah saya share. Kita cek dari atas untuk emas. Nah, ini kebetulan emas tadi sudah saya tarik Fibo nih ya. Fibonacci. Ini kemarin harga emas, ini ada swing high. Saya tarik garis dari harga 32 ke 1882. Nah, ini berarti nariknya, contoh menariknya seperti ini. Ini saya ulangi lagi. Kalau kita lihat seperti ini, kita lihatnya dari atas menuju ke bawah. Jadi sesuaikan dengan arah market. Nah, seperti ini. Anda tinggal klik harga tertingginya di ujungnya. Setelah itu Anda tahan, kemudian Anda sambil Anda arahkan turun kursor Anda sesuai dengan arah market. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek ke level Fibonacci. Nah, yang atas namanya swing high, yang bawah namanya swing low. Dia naik menyentuh 61, belum menyentuh. Nah, ini 61,8% tampaknya mau disentuh 2 kali, dan ini untuk yang ketiga kalinya untuk yang XAU USD emas. Nah, ini emas USD ini banyak sekali yang bertransaksi. Jadi mungkin bikin penasaran bagaimana cara menabungkan emas atau XAU USD kalau peluangnya. Nah, di sini harga naik. Nah, di sini ya. Bentar, saya kasih anak panah supaya kita tahu lah. Setelah menyentuh ke bawah turun, nah ini dia turun. Setelah itu marketnya naik. Nah, setelah dia turun dia naik. Ini kan ya, naik menyentuh, belum menyentuh, hampir menyentuh 61,8, cuman dia keburu turun dulu nih. Nah, dia keburu turun dulu ke bawahnya 23,8, 23,6. Kemudian market kembali lagi naik. Jadi Anda hati-hati kalau misalnya untuk yang ketiga kalinya nih, saya khawatirnya kalau nanti breakout, soalnya sudah mencoba 2 kali ke 61,8, ya kan ya. Kemudian market turun, paling enggak 2 kali Anda sudah dapat profit lah ya, untuk menaikkan equity lah ya, karena memanfaatkan Fibonacci ini, Fibonacci retracement. Nah, jadi paling enggak kalau misalnya nih Anda mungkin di pertengahan antara 50% dan 61,8, saya rasa dapat, tapi kalau Anda cuma memanfaatkan 61,8% untuk sell, berarti Anda dapatnya kesempatan cuma 1 kali, karena yang pertama kali dia belum menyentuh 61,8, dia cuma sampai di 1912,800, sedangkan 61,8 ini jatuhnya di 19.300,59. Syukur Anda bisa dapatkan sell. Nah, yang kedua ini Anda dapat karena harga tertingginya 1913,830. Nah, tadi 590, ini 830, berarti Anda bisa dapat sell yang kedua. Market turun sampai di 1896. Lumayan lah ya, paling enggak 10 poin. Lumayan jauh. Nah, 10 poin kalau Anda bermain 0,1 XAU USD ya paling enggak $100 lah ya. Tapi kalau Anda bermain
Anda volume transaksinya 1 lot, berarti $1.000. Kalau Anda volume transaksinya cuma 0,1 lot, ya berarti $100, kan lumayan. Sekarang kondisi emas lagi, arah naik, di 19.09 sudah melewati 5%. Kalau menurut saya hati-hati, karena ini sudah percobaan yang ketiga kalinya. Jadi kalau pas pertama kali mungkin, kalau masih fresh mungkin pertama kali biasanya kita dapat sih ya, dapat sih pertama kali, paling enggak 5 poin apa, 3 sampai 5 poin lah ya. Kita nggak usah nunggu sampai 10 poin. Tapi kenyataannya memang turunnya memang lebih dari 10 poin sampai ke 16 poin. Nah, tapi untuk, nanti ke depannya mungkin Anda bisa cari 3 sampai 5 poin, saya rasa juga sudah lumayan gitu kan ya. Toh juga banyak sekali, instrumen keuangan yang ada di GK Invest. Nah, forex ada 27 forex, ditambah emas atau crude oil atau perak. Nah, ini kalau Anda suka komoditas mungkin bisa diteruskan dengan emas atau crude oil atau perak juga boleh. Dan ini sekarang menuju, masih di 109, kalau misalnya breakout 19.13 agak sedikit berhati-hati karena, eee, momentum untuk dia kembali ke naik di 78,6% itu sangat terbuka sekali. Jadi bagi Anda kalau misalnya mengharapkan sell di 61,8, kalau menurut saya sih ini sudah kali kedua menuju ke sana, jadi kalau menurut saya sudah tidak fresh lagi. Jadi tapi kalau Anda ingin memanfaatkan ya silahkan, tapi yang jelas kita juga harus tahu nih risikonya. Nah, boleh kita sell di 61,8 lagi, siapa tahu dia turun lagi nih yang ketiga kalinya kan biasanya kan ada yang, trader ada yang berpikiran seperti itu kan ya. Nah, tapi kita juga perlu cek 78,6 jatuhnya di berapa nih? Nah, gitu kan. 78,6 berada di level 19.22. Nah, kita kasih angka lah ya, supaya kita ingat 19.22 kan di sini. Jadi Anda agak sedikit berhati-hati. Kemudian di level 100% itu jatuhnya di 19.32, 10 poin lah ya. Nah, nih jadi, agak sedikit berhati-hati kalau memanfaatkan 1,8% lagi, soalnya sudah ketiga kalinya. Ya memang sih ada peluang turun tetap ada, tapi peluang untuk naik juga cukup terbuka karena sudah percobaan kedua kali dan ini ketiga kalinya. Buat nanti dia breakout malah naiknya, eee, sampai menuju ke 19.22. Nah itu dikhawatirkan seperti itu. Jadi paling nggak Anda harus bijak lah ya, bijak untuk ngambil posisi, kemudian bijak untuk jumlah lot, diperhatikan juga jumlah equity. Nah, equity-nya juga diperhatikan. Nah, sekarang Anda sudah tahu risikonya kalau kita sell di 61,8 untuk emas, momentumnya, sudah saya sampaikan, resikonya kalau misalnya ini naik 61,8-nya kemungkinan ke 19.22, itu di 78,6, atau di 100% itu di 19.32. Jadi kalau misalnya sell di 19.22 ya berarti resikonya di 19.32 gitu kan ya. Take profit berapa, Pak? Take profit ya kita bisa gunakan di level 61,8, 19.13 atau di 50%. 50% ini jatuhnya berapa? 50% itu jatuhnya di 19.07. Lumayan banyak. Kalau 122 ke 07 kan lumayan gitu kan ya, 13 poin. Nah, oh 13 poin, 15 poin. 15 poin lumayan. Nah, itu tadi pokoknya, sudah mendekati 61,8, kalau misalnya ada sell sedikit berhati-hati, risikonya 19.22 karena apa? Karena ini sudah 2 kali percobaan. Ini kali yang ketiga, takutnya dia breakout, gitu kan ya, breakout dia naik. Tapi kalau sell juga, bisa juga dimanfaatkan, siapa tahu dia koreksi turun untuk yang ketiga kalinya. Siapa tahu di 61,8 ini para seller sudah menghadang pergerakan emas untuk dia jatuh lagi gitu kan ya. Ya. Oke, itu untuk peluang di emas, saya rasa gampang sekali paham, nanti tinggal di copy paste di PC Anda, di laptop Anda supaya tampilannya lebih enak. Kalau di handphone mungkin ya bisa sih, tapi catnya agak kecil. Jadi kalau Anda mungkin yang
faktor U-nya sudah banyak, nah itu paling enggak mungkin bisa di laptop atau PC atau mungkin di handphone juga silakan. Penting Anda nyamannya di mana nih? Lihatnya enaknya yang mana? Apakah di PC atau laptop atau di handphone? Kalau misalnya mungkin Anda saat ini lagi berada di luar rumah, lagi santai atau nongkrong di tempat nongkrong, di kopi, nah, atau di tempat kopi itu Anda bisa gunakan handphone Anda untuk melihat peluang beberapa instrumen menggunakan Fibonacci. Oke, kita tinggalkan market emas, kita coba cek di mata uang yang lainnya, siapa tahu masih ada peluang pada yang lainnya. Yang jelas untuk emas, sebenarnya untuk peluangnya seperti itu. Nanti silakan Anda catat, Anda ingat-ingat untuk Fibonacci. Kita coba beralih ke Aussie coba. Nah, kita lihat Aussie. Kalau lihat Aussie 1 jam, saya rasa belum lah ya, belum nyampe di 61,8 kalau kita lihat chartnya seperti ini. Ini barusan dia turun, tren turun, kalau misalnya dia naik, nah ini kalau kita tarik Fibonacci seperti ini. Kalau misalnya dia naik, ini masih di 23,6, jadi masih agak jauh. 50% aja berada di 0,7148. Ini masih lumayan banyak. Jadi bisa ada sama kayak Mas tadi mau ngambil di 61,8 atau 50% atau di 78,6. Nah, jelas untuk Aussie sekarang kondisinya salah satu masih seperti ini, jadi belum ada momen, belum ada ruang untuk kita bisa entry. Coba kita cek di Euro. Euro kondisinya seperti ini catnya, juga masih di bawah sama kayak Aussie tadi ya. Nah, sempat mencapai 38,2%. Situ dia kembali keburu turun lagi, mendekati 0% lagi. Saya rasa belum menyisakan peluang. Kita cek QU. Nah, ini QU ini juga lumayan. Karena beberapa hari terakhir harga pound sterling memang naik turunnya kayak roller coaster lah ya. Dia sangat volatil sekali. Kita coba cek yang jangka pendek. Nah, oke, kita mendapatkan angka sudah melewati 50%. Nah, 50% ini coba kita cek agak sedikit agak pendek nih. Soalnya ini ada satu chart yang sangat tinggi sekali. Apa namanya? Kita pisahkan masalahnya chartnya. Apakah dia naik dulu atau turun dulu? Oh, ternyata dia turun dulu. Nah, jadi 50% ini dia naik, habis itu dia baru turun. Nah, kita ceknya di situ. Jadi ini bukan pertama kali. Jadi yang pertama kali yang ini 61,8 ini pertama kali. Cek. Oke. Nah, ini dia 61,8% itu jatuhnya di 29,86. Nah, kita kasih angka. Ini kalau misalnya Anda mau sell di sini. 29860. Oke. Kebanyakan angka 0. Nah, di sini. Kemudian 78,6% itu jatuhnya di sini nih. 30 20. 1,30. Jaraknya sekitar 34 lah ya. 340 pip antara 78,6 ke 61,8. 100% jatuhnya di 30,63. Kita kasih angka supaya kita tahu level-levelnya ya. 30,63. Nah, ini untuk yang di 100%. Nah, sekarang marketnya lagi OTW. OTW menuju 61,8, 1,29860. Kira masih di tengah-tengah. Nah, ini kalau misalnya Anda mau sell di 61,8 silakan, karena tapi agak sedikit berhati-hati karena pound sterling ini masih dipengaruhi oleh
negosiasi Brexit. Nah, dari 3 lembaga, pemerintah Inggris, parlemen Inggris, sama Komisi Uni Eropa. Mereka masih melakukan negosiasi Brexit sehingga membuat harga pound sterling ini naik turunnya sangat cepat sekali. Jadi bagi Anda yang tidak mau risiko kenaikan dan penurunan sangat cepat, ya mungkin Anda lebih baik menghindari pound sterling, entah itu GU, entah itu GJ, entah itu euro pound sterling, atau di pound sterling Swiss, atau pound sterling Kanada, dolar Kanada. Yang penting mata uang Great British Pound. Jadi Anda bisa menghindari itu kalau Anda tidak ingin terkena volatilitas yang sangat tinggi sekali dari pound sterling karena efek Brexit. Tapi kalau Anda yang menyukai volatilitas yang cepat, nah ini mungkin tantangan terbaru nih. Ini kayaknya pound sterling cocok nih ya untuk kita ngambil open posisi dengan cepat dan profitnya juga cepat dapatnya. Nah, itu bisa ngambil di pound sterling. Oke, ini GU lagi menuju ke 61, jadi 61 levelnya 1.29.860. Ini kalau seandainya kita sell di situ, ya kita sudah tahu nih kalau misalnya risikonya di 1.30.200 dengan batasan stop loss di 1.30.630. 1.30.630 itu bisa kita jadikan batasan stop loss seandainya kita sell di 1.29.860 di 61,8. Oke, untuk pound sterling chartnya seperti ini untuk S1 hampir saya rasa sama sih ya. Karena kalau kita tarik chart sebelumnya memang kurang kurang sinkron kalau kita tariknya dari sini nih, dari belakangnya nih. Soalnya kan dia sudah naik duluan di 78 gitu kan ya. Oke, untuk GU seperti itu untuk apa namanya peluangnya. Coba kita cek ke USD Kanada. Tadi saya hilangin dulu lah ya supaya enggak. Nah, bawahnya kelihatan ya pound sterlingnya. Nah, ini untuk USD Kanada dolar. Kanada dolar saatnya seperti ini. Kita tarik Ibu 1 jam ya, kita coba 1 jam. Nah, ini kalau saya tarik dari sini ke sini agak sedikit lumayan tinggi, tapi memang dia menyentuh 50%, tuh kan, 50%. Dia 50%, habis itu dia koleksi turun. Nah, sangat ambles sekali. Karena kita nariknya dari level yang lumayan agak tinggi 1.34, dia turun sampai di bawah 1.31. Jadi harga USD Kanada dolar memang lagi ada penguatan yang sangat luar biasa sekali, turunnya juga sangat cepat sekali, kemudian terjadi koreksi di 50%. Nah, 50% kembali lagi dia turun. Nah, itu tadi kalau kita menunggu 61,8 ya memang ada plus ada minus sih ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya adalah mungkin kita dapat harga terbaik ketika kita memutuskan untuk mengambil sell di 61,8. Tapi kelemahannya adalah ya itu tadi, harganya keburu kita kehilangan momen. Nah, gitu aja. Ketika harganya naik sampai di 50%, di situ marketnya turun, ya sudah berarti kita kehilangan momennya di situ. Jadi paling enggak Anda lebih bijak untuk menggunakan level Fibonacci mana yang sekiranya bisa saya gunakan untuk open posisi. Apakah 50% atau 61,8% atau 78,6. Yang jelas untuk stop loss untuk batasan stop berada di 100% atau di swing high. Oke, untuk USD Kanada kita tinggalkan, kita cek satu kali lagi. Saya rasa para trader sudah paham lah ya penggunaannya. EJ juga masih belum, juga belum. UJ, kita cek UJ, oh belum. GBP Yen coba kita close Yen.
GC coba. GC volatilitasnya juga sangat lumayan. Kemarin ada Brexit, ini juga saatnya hampir sama dengan pound sterling lah ya. Tariknya dari sini, dari harga tertinggi ke harga terendah nih. Dia juga sudah melewati 50%, sedang OTW ke 61,8. Nah, sama kayak GU tadi. Karena GC sama GU ini pergerakannya sama, beda dengan euro. Oh, beda dengan EG. Kalau EG dia berlawanan. Jadi kalau GU naik, EG-nya dia turun. Kalau EG-nya naik, GU-nya turun. GC ini juga volatilitasnya sangat tinggi karena menantikan momen Brexit. 61,8 berarti di 136,900. 136,904. Berarti ada sini lah ya. Untuk 78,6 61,8, kemudian 78,6, 137, 316. 7 bisa coba saya bentar. 31 berapa nih? 316. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya kita sell di 61,8, ya paling nggak risikonya di 37,316. Jadi kita jadi lebih tahu lah ya untuk batasan resikonya. Kemudian di swing high-nya 137,844. Nah, untuk swing high di sini 137,844. Kalau kita start di 136,904, berarti batasan stop di 134,844. Gitu. Kalau kita start di 137,316 ya sama, stopnya di 137,844. Itu saya rasa gampang sekali ya penggunaannya untuk kita menggunakan Fibonacci. Kalau misalnya Anda berniat untuk bermain jangka pendek, karena mengingat modal dan mengingat uh, volume lot yang mungkin disertakan mungkin misalnya 0,1 nih, modal katakanlah mungkin $1.000. Nah, tidak masalah bisa menggunakan Fibonacci. Yang penting dengan batasan stop loss. Jadi swing high bisa digunakan untuk batasan stop loss. Nah, gitu. Jadi jangan lupa Anda transaksi apapun, kalau misalnya mungkin Anda sudah melihat batasan kerugiannya, nah mungkin bisa kita gunakan untuk atau kita pasang di akun kita. Supaya apa? Supaya kerugian kita tetap tercover, kita juga tahu, oh kalau kena stop loss, saya equity saya berkurang sekian. Nah, Anda paling enggak tahu hal itulah ya untuk risikonya. Tapi kalau misalnya uh, harga bergerak sesuai dengan apapun posisi Anda, nah itu nggak usah cerita karena kita sudah profit. Nah, profit berapapun itu kembali lagi ke Anda. Targetnya di berapa nih? Mau tarik target di 38,2% atau di 23,6%. Kalkulasi ya. Nah, Anda bisa pilih. Seandainya saya sell di 61,8%. Baik, saya rasa gampang sekali untuk penggunaan Fibonacci. Jadi sekali lagi, jangan salah Anda dalam menarik garis. Jadi kalau trennya lagi turun atau kalau misalnya ada koreksi naik di tengah harga tren turun, nah Anda menariknya dari atas menuju ke bawah seperti ini. Tapi kalau misalnya trennya dia lagi tren naik, Anda ingin mencari Fibonacci dia turun, nah berarti Anda menariknya dari bawah menuju ke atas, tergantung dari arah market. Trennya di mana nih? Lagi tren naik atau lagi tren turun? Nah, jadi saya harapkan mulai sekarang sudah tidak ada kesalahan lagi untuk menarik Fibonacci karena kita ingin mencari level batas koreksi suatu market ini di berapa? Apakah di 50% atau di 61,8% atau di 78,6%. Nah,
itu Anda bisa gunakan untuk mencari, apa namanya, atas koreksi untuk kita bisa entry posisi mengikuti tren sebelumnya. Baik, saya rasa, gampang sekali Anda terapkan, bisa Anda gunakan dulu di demo akun supaya Anda terbiasa, supaya Anda terlatih, supaya Anda juga, apa namanya, disiplin juga. Kemudian untuk, apa namanya, untuk batasan stop loss jangan lupa mau di level 78,6 atau di 100%. Saya rasa untuk, Fibonacci ini tergantung dari diri kita masing-masing, mau gunakan stop loss di 78 atau di 100%, atau ketika entry mau menggunakan 61,8 atau di 78,6 atau di 5%. Oke, saya rasa gampang sekali, nanti bisa Anda, apa namanya, bisa Anda terapkan di demo akun, eee, untuk penggunaan Fibonacci retracement. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya untuk edukasi pada siang hari ini, cara menggunakan Fibonacci. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa, menambah wawasan Anda, menambah wacana Anda dalam, penggunaan, Fibonacci berdasarkan materi pada siang hari ini. Baik, saya Rudi Oktavianto dari tim R&D Giga Invest Cabang Semarang, Pak Cabang Semarang, mohon undur diri, kita bertemu lagi di, hari Kamis di acara edukasi online, seminar online bersama Giga Invest Cabang Semarang. Bagi Anda yang belum membuat demo akun, belum bagi Anda yang ingin menggunakan, apa namanya, ingin mencoba MetaTrader 5 atau platform Giga Invest, bisa menghubungi tim marketing atau tim sales di GK Invest Semarang untuk Anda bisa mendapatkan demo akun. Jadi Anda bisa, memanfaatkan atau mencoba platform MetaTrader 5 GK Invest. Oke, saya rasa cukup, sampai di sini, ketemu lagi di hari Kamis di materi dan tema yang berbeda. Salam profit dan sukses untuk kita semua. Terima kasih.